Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana seperti biasanya Abah akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan, yang dimana pembahasannya adalah mengenai tentang proses perjalanan Sang Satria Piningit alias Bocah Angon, ataupun tentang Sang Satria Piningit itu sendiri. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube konten Abah yang sudah hadir menyimak konten Abah, yang telah berpartisipasi memberikan dukungan ya berupa pandangan-pandangan, ya berupa pendapat-pendapat, komentar-komentar, ya like, subscribe, and share. Mudah-mudahan apa yang dijadikan sebagai dukungan pada konten Abah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan para pemirsa semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan selamat berbahagia bagi yang sudah ya melaksanakan daripada acara peresmian pernikahannya. Ya, mudah-mudahan keluarga yang dibentuknya keluarga baru yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan kita, selalu melimpahkan karunia rezeki yang luas kepada kita, selalu memberikan tuntunan dan bimbingan kepada kita bagaimana cara mencari sebuah mata pencaharian yang halal dan bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah. Semoga Allah mencurahkan keberkahan kepada kita semuanya. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan sebuah bentuk ya pembahasan, yang dimana Abah akan mengambil judul yaitu proses seleksi dan penggodogan alam pada Pulau Jawa ini adalah merupakan bentuk peralihan zaman. Ya. Jadi proses seleksi dan penggodogan alam di Pulau Jawa ini adalah salah satu bentuk peralihan zaman. Nah, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang seleksi alam artinya bahwasannya di dalam kalimat itu mengandung unsur yaitu segala aktivitas yang terjadi pada keadaan alam itu sendiri, yang dimana alam manusia ini dilingkari ya dikelilingi oleh 4 unsur, yaitu unsur bumi, unsur air, unsur api, unsur angin. Nah, dari keempat unsur inilah yang dijadikan suatu bentuk proses ya, proses daripada peralihan akan pergantian zaman.
yang dimana proses pergantiannya itu melibatkan kehidupan berbagai bangsa kehidupan, yaitu baik manusianya, yaitu baik sebangsa jin dan syaitonnya, ya, baik dalam kehidupan yang lain-lainnya, seperti kehidupan bangsa malaikat dan sebagainya yang tidak Abah sebutkan, ya, hewannya dan sebagainya. Nah, ini salah satunya, bahwasanya proses peristiwa seleksi alam ini tiada lain adalah satu, sebuah proses kejadian, ya, sebuah proses kejadian alam yang terdiri dari 4 unsur yang tiada lain adalah merubah sebuah struktur dan suasana alam kehidupan. Ya, tiada lain adalah untuk merubah suasana bentuk daripada kehidupan, yang dimana, ya, masa lalu yang akan berganti kepada masa yang akan datang, maka suasananya pun akan berbeda. Suasananya pun akan berbeda. Di mana kehidupan manusia masa lalunya, ya, secara umum, ya, di mana-mana sudah tergambarkan suatu kehidupan, ada yang baik, ada yang tidak, ya, yang menggambarkan kehidupan yang baik ataupun menggambarkan kehidupan yang tidak baik, ya. Ya, contohnya kehidupan yang baik adalah kehidupan yang betul-betul mencirikan kehidupan yang beradab, sesuai dengan pedoman hidup, ya, baik pada prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara ataupun beragama. Semuanya menaati aturan yang ada serta perintahnya. Tetapi sebaliknya dari itu, ya, kehidupan yang tidak baik, seperti contohnya menghalalkan segala cara perbuatan yang diharamkan, yang mendatangkan dosa, yang mendatangkan salah, baik dipandang secara hukum negara maupun agama. Ketidakadilan merajalela, kejoliman di mana-mana, ya, timpang tindih kehidupan, kesenjangan semakin melebar. Nah, inilah gambaran kehidupan, ya, gambaran kehidupan yang dimana gambaran kehidupan ini nantinya akan diseleksi oleh alam, akan digodok oleh alam, sehingga terjadilah format kehidupan zaman baru dari zaman yang lalu atau lampau atau yang sudah. Kita tinggalkan masa yang sudah, tapi tidak kita lupakan, karena sebuah pengalaman adalah pembelajaran yang berharga, ya. Maka ketika kita masuk kepada tahapan yang ketiga adalah seleksi alam dan penggodogan, dengan gonjang-ganjingnya alam Nusantara, khususnya Pulau Jawa, ya, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, ini suatu pertanda, karena yang namanya Indonesia itu pusatnya ada di Pulau Jawa, ya. Maka jadi sorotanlah Pulau Jawa ini, ya. Jadi sorotanlah. Dengan begitu maka apa yang digambarkan dalam kehidupan di Pulau Jawa adalah merupakan cerminan akan bangsa Indonesia, ya, bagi bangsa-bangsa lain.
Makanya perubahan struktural baik kehidupannya manusianya, ya, baik keadaan, kecanggihannya dan sebagainya, ini akan terlihat dari keadaan suatu kehidupan bangsa itu sendiri, di mana terpusatnya. Ya, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Disinilah proses terjadinya penggodogan dan seleksi alam. Ya. Struktur buminya pun akan berubah. Ya. Lalu bagaimana demografinya, lalu bagaimana sistem iklimnya, ya, dan keadaan alamnya, flora dan faunanya, ini akan berubah, ya, berubah dari sisi mananya, dari sisi kehidupannya. Dari pola kehidupan yang lalu akan berubah kepada pola kehidupan yang baru. Makanya bahwasanya pembelajaran sebuah sejarah itu penting untuk kita pahami dalam rangka apa? Apa sih yang menjadi tujuan perubahan zaman sekarang ini menuju zaman era NKRI mercusuar dunia? Ini harus kita pahami. Apa saja yang dituntut dalam kehidupan menuju NKRI mercusuar dunia? Apakah akan sama gaya berpikirnya dengan pola kehidupan yang lalu? Pasti tidak akan sama. Kenapa? Ya inilah kan dikatakan sudah adanya perubahan daripada alam kehidupan manusia yang terdiri dari pergerakan penggodokan seleksi alam daripada elemen keempat itu. Unsur buminya bagaimana, unsur airnya bagaimana, dan unsur anginnya bagaimana, apinya pun bagaimana. Ya, kondisi-kondisi itulah yang nanti akan menggambarkan daripada proses pergantian zaman dari zaman yang lalu ke zaman yang sekarang atau yang akan datang. Makanya Abah menyebutkan bahwasannya proses daripada ke puncaknya Goro-Goro yang dimana ini adalah proses seleksi alam dan penggodokan alam Nusantara khususnya Pulau Jawa, ini adalah bentuk daripada peralihan zaman, ya, zaman yang kemarin ke zaman yang akan datang. Diselesaikanlah di situ, batasannya di situ, sampai puncaknya Goro. Nanti kita akan bisa melihat bagaimana keadaan Pulau Jawa ini dari hasil seleksi alam dan penggodogan ini, ya, yang terdiri dari 4 unsurnya, yaitu bumi, api, air, angin. Nah ini akan terlihat akan bagaimana strukturnya masing-masing unsur itu. Apakah ketersediaan air akan melimpah seperti tahun-tahun atau zaman-zaman yang kemarin atau tidak? Apakah unsur buminya apakah akan seperti kemarin, zaman kemarin atau tidak? Lalu suasananya, angin yang berhembus akan bagaimana? Apinya, sumber gasnya dan sebagainya akan bagaimana? Inilah suatu bentuk perubahan. Dengan perubahan alam maka akan mempengaruhi perubahan kehidupan manusia dari pola gaya hidupnya maupun dari pola ciri hidupnya. Ya, para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah
Maka ketika proses terjadinya seleksi alam, yang dimana bumi Nusantara, khususnya Pulau Jawa, digodok, digonjang ganjing, ya, dari barat sampai timur, ya, yang dimana mengakibatkan banyaknya pengorbanan, baik itu jiwa maupun harta. Ya inilah salah satu bentuk daripada proses pengorbanan akan bergantinya zaman lalu ke zaman yang akan datang. Seperti itu. Ini yang Abah sampaikan adalah merupakan tahapan yang ketiga. Semua tahapan yang ada di Batu Cincin Sang Satria Piningit, petanya itu berbicara 4 tahap. Tahap yang terakhir adalah harta yang akan muncul ke permukaan air. Itu tahap yang keempat. Kapan setelah terjadi selesainya daripada tahap yang ketiga, yaitu seleksi alam dan penggodogan bumi Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Ya, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, maka dalam hal ini kita penting mempersiapkan diri menuju zaman yang akan datang. Maka dalam proses peralihan zaman ini yang dimana disertai dengan bala dan bencana, kita harus siap sedia. Dengan apa? Dengan bagaimana kita bisa menyelamatkan hidup, dunia dan akhirat kita. Menyelamatkan daripada bala dan bencana yang terjadi di negeri ini. Sudah banyak berjatuhan korban COVID balanya. Sudah banyak berjatuhan korban gempa, korban gunung meletus, korban banjir dan sebagainya. Sudah beribu-ribu jiwa yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta hambanya. Maka dengan ini Abah sampaikan kepada para pemirsa konten Abah, ketika sesuatu zaman itu akan berganti zaman, maka digambarkanlah dengan peristiwa-peristiwa yang dimana di situ adanya penggodogan alam berupa gonjang-ganjing alam dan seleksi alam. Siapa yang akan selamat, siapa yang tidak akan selamat. Ya, para pemirsa konten Abah dimanapun berada, mari kita sama-sama persiapkan diri menuju Indonesia yang lebih adil, makmur, sejahtera, dan beradab. Tentulah yang beradab ini yang ditekankan. Kenapa? Karena akan kita hilangkan suatu bentuk model gaya kehidupan yang betul-betul melanggar akan tatanan adat istiadat, akan tatanan keagamaan, akan tatanan daripada aturan norma-norma hidup berbangsa dan bernegara. Karena ini penyakit yang mengakibatkan Allah murka kepada kita. Ya. Sudah Allah ciptakan manusia dengan 2 jenis, laki-laki dan perempuan, yang dimana hukumnya harus berpasang-pasangan. Tetap saja gambaran daripada zaman Nabi Lut masih ada saja. Nah, nanti itu akan dihilangkan, tidak akan ada sama sekali. Habis bersih. Karena ini kita bicara tentang zaman kesucian. Semuanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang disampaikan oleh para nabi, ikuti. Toh ini zaman akhir.
masih akan tawar-menawar. Kita tidak mau menjadi manusia yang rugi dan merugi. Tadinya kita dari fitrah, dari suci yang terlahirkan dari ibu kita. Kita pun harus kembali ke dalam keadaan yang fitrah yang suci pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai mana caranya. Itulah para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkanlah semuanya dari zaman yang dimana sekarang sedang mengalami proses seleksi alam, penggodogan alam, dan ini adalah bentuk waktunya akan terjadinya peralihan zaman, berganti zaman. Zaman kala bendu, ya kalau orang bilang kala bendu, ke zaman yang keemasan. Ya. Gitu. Para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah, mungkin para pemirsa konten Abah ada punya sebuah bentuk persepsi, pendapat, ya, pandangan dan sebagainya. Silakan tuangkan di dalam komentar Abah. Abah sampaikan tentang apa? Yaitu tentang seleksi alam dan penggodogan alam, khususnya di bumi Pulau Jawa, adalah bentuk daripada akan adanya pergantian zaman, berganti zaman. Ya, monggo silahkan disampaikan. Ya. Itu saja para pemirsa konten Abah yang dirahmati oleh Allah. Kurang lebihnya Abah mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.